Jadi makanya Bapak harus paham terkait dengan fungsi makanan tanaman. Makanan tanaman kan ada 3 Pak. N, P, K. N itu nitrogen, biasanya didapat dari pupuk urea Pak ya. Nah ini urea subsidi maupun non subsidi. Nah nitrogen itu Pak fungsinya adalah untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, daun, memperhijau daun, memperbanyak anakan. Itulah fungsi dari urea. Jadi kalau tanaman sawit Bapak udah hijau royo-royo, udah bagus, udah seger, ngapain lagi dikasih urea? Sama aja Bapak membuang pupuk urea, membuang duit percuma-cuma di situ. Malah nanti akan menyebabkan busuk buah si sawit itu tadi kalau kelebihan pupuk urea. Itu Bapak. Jadi penggunaannya harus bijak untuk penggunaan pupuk ureanya. Mas, apa namanya supaya cepat hijau loh Mas? Biar apa? Supaya hijaunya itu tahan lama. Kan hijau daun itu untuk proses dapurnya ya Pak ya. Proses dapurnya untuk fotosintesis, untuk menghasilkan buah. Nah, kalau untuk mempertahankan hijaunya, kalau rekomendasi kami pakai pupuk yang namanya pupuk ZA Bapak. Di sini pernah pakai pupuk ZA Pak? Nah, pupuk ZA ini kenapa Pak? Karena dia selain ada ureanya 21% nitrogennya, dia ada sulfurnya itu 24%. Fungsi sulfur itu Pak vitaminnya untuk mempertahankan hijau daunnya itu tahan lama. Fungsi sulfur itu untuk menjaga kualitas si buah sawit itu supaya tidak mudah busuk. Itu fungsi dari sulfur Pak. Makanya kenapa kalau tanaman perkebunan itu direkomendasikan pakainya ZA. Karena Pak itu ada ambilannya si sulfurnya itu tadi Pak. Secara harga lebih murah dari urea ya Pak ya, kalau ZA ini. Itu Pak. Kemudian makanan tanaman yang kedua adalah Pak fosfor. Biasanya didapat dari pupuk SP36, SP26, TSP Pak ya. Kemudian fosfat Pak ya. Itulah yang namanya pupuk fosfor. Nah, fungsi dari SP itu tadi Pak, fosfor itu tadi itu untuk memperbaiki perakaran, mengokohkan tanaman itu tadi. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan bunga, bulir, buah, itu fungsi dari pupuk SP. Makanya kenapa Bapak kalau kasih nyarinya tadi Bapak datang ke sini megang pupuk SP, karena itu fungsinya untuk pembuahan, mempercepat pembuahan. Itu fungsi dari pupuk SP. Mungkin Bapak bisa praktek di rumah di polybag, kasih pupuk SP itu setengah sendok sama yang gak dikasih. Mana yang cepat lebih penggunaannya? Pasti yang dikasih pupuk SP Pak. Seperti itu. Karena apa? Fungsi pupuk SP itu untuk proses mempercepat pembuahan, pembungaan seperti itu. Kemudian makanan tanaman yang ketiga adalah kalium. Biasanya didapat dari pupuk apa? KCL Pak ya. Di KCL itu kalium. Nah, kalau di Petro ada yang namanya ZK. Ini Pak. Nah, kalium itu Pak fungsinya itu untuk mempertahankan tanaman itu tidak mudah terserang penyakit. Fungsi kalium itu untuk memperbesar buah. Fungsi kalium itu untuk meningkatkan rendemen. Itu fungsi dari kalium. Makanya kenapa kalau petani yang kalangan buah, semangka, melon, atau sawit itu kan buah Pak yang diambil. Itu cari formula yang kaliumnya tinggi. Contoh Bapak tanaman sawit pasti nyari pupuk yang sudah menghasilkan Pak ya, itu yang tanaman menghasilkan, nyari pupuk sawit yang dosisnya itu khusus untuk sawitnya itu 13, 6, 27, 0,65 mg Pak ya, 4 mg, 0,65 boron. Nah itulah formula untuk si sawit. Jadi di situ Bapak lihat 13, 6, 27, berarti 27-nya adalah kalium. Artinya apa? Kaliumnya itu untuk pembesaran si buah itu, menjaga kualitas si buah itu fungsi dari kalium. Makanya kalau petani yang pakai nyari pupuk untuk pembuahan pasti nyari formula yang kaliumnya itu tinggi ya Pak ya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait dosisnya. Mas, dosisnya berapa untuk tanaman saya menghasilkan sama tanaman yang belum menghasilkan? Nanti kita lihat dari hasil uji tanah yang akan dipaparkan oleh Mas Bram. Nah, itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini Bapak bisa tanya jawab terkait dengan kegiatan usaha tani Bapak sekalian. Mungkin itu pengantar dari saya.